Hai teman-teman dan pejuang sehat. Hari ini kami punya acara sangat istimewa karena biasanya di Bandung, tapi hari ini dari Purwokerto. Dan kebetulan saya ditemani sama Ibu Ustazah Meti Herawati yang akan menanyakan beberapa hal kepada saya. Ibu Meti, selamat datang pada acara ini. Ya, terima kasih Coach. Semuanya kepada Anda. Bagaimana? Terima kasih Coach dan Teteh yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk sampai ke Purwokerto. Ini momen yang sangat kami tunggu-tunggu ya, terutama saya karena ingin sekali bertemu dengan Coach dan Teteh karena saya mendapatkan banyak hal kebaikan dengan berkenalan dengan Coach dan Teteh. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang Coach sampaikan tadi, kita akan bahas sesuatu yang tentunya sangat menarik dan sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua, terutama umat muslim, di mana dalam beberapa waktu lagi kita akan kedatangan tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Tentunya di bulan suci Ramadan ini ya Coach ya, bagi para penderita diabetes kan tidak sama kondisinya dengan orang-orang yang sehat gitu ya. Tentunya ada hal-hal yang memang harus diperhatikan. Nah, ini yang ingin saya gali dari Coach. Kebetulan Coach ini menguasai tentang diabetes gitu ya, menguasai ilmunya. Jadi bukan ilmu yang sembarangan, yang tentunya insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, mari teman-teman ya, siapkan pensil, siapkan cemilan lah untuk nyimak video ini supaya bermanfaat untuk kita semua. Jadi bulan Ramadan yang akan kita bertemu ini lebih spesial lagi. Kita sebagai orang yang punya label diabetes ini bisa menjalankan ibadah dengan sangat baik. Oke Coach, langsung ya Meti tanya ya. Siap Coach? Monggo. Oke, nanti ini yang pertama bagi teman-teman yang menderita diabetes ini kan kondisinya berbeda ya. Kondisi tubuhnya itu sudah banyak berbeda, terutama masalah metabolismenya kan sangat kacau ya. Apalagi mungkin bagi orang yang belum terkendali. Betul. Yang ingin Meti tanyakan, apa hal saja yang harus diperhatikan bagi penderita diabetes ini dalam menjalankan puasa Ramadan selama 30 hari penuh? Ya, di satu sisi sebenarnya ada jawaban singkat. Sebenarnya sih nggak ada apa-apa karena sebagaimana teman-teman kebanyakan sudah tahu, yang kita harus menghindar entah Ramadan atau tidak adalah gula sama karbohidrat ya. Dan justru seperti Meti sendiri juga tahu, puasa adalah sesuatu yang sangat bermanfaat, sehingga dalam hal puasa sebenarnya nggak ada yang khusus. Saya merasa yang lebih perlu ditanyakan atau dibicarakan adalah sahur, ya, apa yang dimakan di sahur segala macam, sama bagaimana pembukaannya. Tapi bila mana kita melihat periode puasa sendiri yang dari subuh sampai sorenya itu, ya, menurut saya sih nggak ada hal yang spesifik atau apa ya. Justru saya merasa saya sering merasa sangat bersyukur bahwa saya berada di Indonesia karena di Indonesia kan kebanyakan orangnya Muslim, dan buat orang Muslim berpuasa hal yang sepele karena itu adalah sesuatu yang sudah dilakukan dari kecil. Cuman suatu perbedaan adalah bahwa puasa kesehatan tetap boleh minum, sedangkan puasa Ramadannya tidak pakai minum ya. Tapi itu saja sih. So menurut saya kalau kita melihat 24 jam ya dari setiap harinya, bagian puasanya nggak ada yang spesifik atau apa. Justru kalian bisa lebih memfokuskan untuk memperkuat iman dan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan agama. So menurut saya itulah tentang periode tidak boleh makannya. Oke, berarti bagi kita ini nggak usah takut ya, bahwa karena kebanyakan juga Coach di teman-teman itu yang pengidap diabetes itu malah pilih nggak puasa. Jadi milih, kan ada uzur sakit, jadi milih nggak puasa Ramadan gitu karena merasa lemas. Tapi ternyata seperti yang Coach jelaskan tadi, justru Ramadan itu momentum ya untuk memperbaiki pencernaan kita. Jadi kalau dilihat dari hikmah-hikmahnya puasa itu kan terutama untuk memperbaharui kesehatan metabolisme. Jadi sebenarnya itu sangat menguntungkan bagi penderita diabetes karena dia bisa mengistirahatkan
organ-organ metabolismenya sehingga bisa lebih baik lagi. Jadi teman-teman kita nggak usah takut untuk berpuasa. Ya betul ya Kos ya? Betul, dengan satu catatan lagi ya yang baru saya sadar dengan pembicaraan Anda. Ada sih golongan tertentu yang barangkali sebaiknya jangan puasa. Iya. Namun itu golongan kecil Kecil. dan orang yang saya maksudkan adalah orang yang boleh dibilang diabetes super parah. Ya, di mana orangnya misalnya saya nggak berani memberikan patokan, tapi orang yang punya gula darah 400, 500 gitu-gitu Anda, dia kan sudah punya metabolisme yang segitu kacau, sehingga apapun yang kita lakukan bisa membawa dampak negatif. Ya, atau orang yang punya HbA1c taruhlah di atas 12, 13 atau apa yang walaupun DM tipe 2 ya Kos? Ya, kita hanya bicara masalah DM tipe 2 ya. Ya, kita nggak sama sekali sentuh ke T1-nya. Dan audiens kita saya merasa juga 99% adalah DM tipe 2. Betul. So, sekali lagi, untuk mungkin 90% dari orang yang nonton ini yang punya diabetes yang tidak super parah, justru puasa adalah sesuatu yang sangat baik dan sangat mendukung. Namun saya mau kasih satu catatan lagi ya. Kalau orang sudah diambang parah atau apa, tidak minumnya bisa, sekali lagi, bisa. Tidak semua. Bisa membawa sedikit dampak negatif. Namun saya merasa sekali lagi untuk mayoritas, hampir semua orang, taruhlah 95%, justru puasanya adalah sesuatu yang sangat baik. Ya. So, catatan sekali lagi, diabetes super parah ya, mungkin puasa bukan ide yang sangat bagusnya ya, tapi sekali lagi untuk kebanyakan orang tidak sedemikian. Berarti mungkin bisa juga gini ya Kos ya, menjelang Ramadan ini teman-teman yang diabetesnya masih parah itu justru harus memperbaiki dulu gitu ya, menurunkan dulu kadar gula darahnya dengan menu ZK ya, seperti program yang sudah Kos perkenalkan. Nanti mungkin bisa dilihat video-video Kos sebelumnya, itu banyak sekali bagaimana menangani diabetes tipe 2 hanya dengan nutrisi, jadi tanpa obat apalagi insulin. Itu lengkap sekali videonya, silahkan disimak ya. Video-video sebelumnya lengkap sekali, tonton, jangan di skip gitu ya, pelajari. Nah mudah-mudahan Ramadan ini justru sudah bagus gitu ya, kondisi fisiknya sudah memungkinkan untuk puasa, dan setelah Ramadan lebih bagus lagi gitu ya Kos ya. Dan sekali lagi ya, maaf ini sudah jadi ulangan, buat kebanyakan orang nggak masalah. Taruhlah orang punya gula darah 200, 250 atau HbA1c 89 mendekati ke 10, itu sih nggak apa-apa ya. Dan satu faktornya juga, tapi itu terlepas dari diabetes, semakin tua kita semakin hati-hati. Cuman tua itu bukan 50, itu bukan 60, itu barangkali di atas 70 atau bahkan di atas 80. So, intisarinya, Ibu Meti, intisarinya adalah 90% orang bukan hanya enggak apa-apa, justru adalah sesuatu yang berperan serta untuk membuat kondisi diabetes menjadi lebih bagus. Berarti semangat ya teman-teman ya, kita menyambut Ramadan itu harus lebih semangat, mudah-mudahan bisa menjalani ibadahnya dengan baik. Nah ini pertanyaan berikutnya nih Coach. Kalau saum Ramadan itu kan berkaitan dengan sahur ya. Nah yang ingin saya tanyakan, menu apa saja yang baiknya dipilih untuk menu sahur ini supaya yang penderita diabetes ini bisa menjalani saumnya itu dengan baik gitu, sampai kuat sampai maghrib gitu. Begini Bu, kalau saya jawab pertanyaan seperti Anda tanyakan sama saya, mungkin besok pagi kita juga masih duduk di sini kalau disebutin satu demi satu. Maka untuk mendapatkan satu jawaban yang bermanfaat untuk penonton-penonton dan teman-teman adalah bahwa kita lihat jenis makanan apa yang cocok dan jenis makanan yang tidak cocok. Ya sama seperti di luar bulan Ramadan juga, yang tidak cocok adalah gula sama karbohidratnya. Memang kita mungkin nggak akan bisa membongkar di sini apa saja yang berisi karbohidrat sama gula, untuk itu ada beberapa video yang lain ya. Sehingga pada dasarnya itu saja yang perlu dihindar, atau bagi orang yang masih mau kompromi segala macam diminimalisirkan, tapi alangkah baiknya dihindar ya. So singkat guys ya, nasi, mie,
kue, Roti. roti, apa saja yang ada gula di dalamnya itu yang tidak boleh, ya. Tapi selain itu ya bebas lah. Tapi sekarang kita kasih tahu satu hal yang bukan hanya bagus untuk Ramadan saja, itu untuk kapanpun kita berpuasa. Menjadi paling gampang bila mana kita utamakan protein. Ya, saya sekarang kan di Purwakarta, so berarti saya nginap di hotel. Tanpa saya sebut satu demi satu apa sarapannya saya tadi, tapi antara lain 4 telur, beberapa potong ayam, sama beberapa potong ikan. Ya, itu saya makan tadi setengah 7 pagi. Sampai jam 5 saya akan merasa lapar aja enggak. Ya. So ini adalah sesuatu yang juga di luar Ramadan, guys. Kalau misalnya Anda menonton video ini dalam konteksnya untuk mau melakukan IF yang intermittent fasting, di mana kita dari pagi sampai sore nggak makan, kalau Anda punya kesulitan, semua akan menjadi gampang bila mana Anda mengutamakan protein, ya. So memang orang-orang punya ambang yang beda-beda. Tapi kalau Ibu Meti bisa masuk 4 telur, 5 telur, 8 juga masuk, sama sekali nggak masalah. Betul. Dan coba Anda perhatikan, kalau misalnya benar Anda bisa 8 telur, plus mungkin sedikit daging, saya yakin Anda akan setuju. Sampai sore nggak ada lapar. Iya, betul. Ya? Kalau masalah minum, tentunya di situ nggak ada apa-apa untuk misalnya membuat dahaga kan? Iya, haus. Dahaganya direndahkan. Di situ nggak ada rahasianya. Itu memang adalah sesuatu yang kalian sebagai kaum muslim harus melewati. Tetapi untuk masalah lapar, sekali lagi protein. Dan apakah protein ini dalam bentuknya telur, dalam bentuk ikan, daging, sapi, apa, itu semuanya. So, rangkuman, makanlah protein. Opo wae. Oke. Ternyata lebih praktis malah ya, Kos ya. Nggak usah banyak macam. Kayak telur direbus kan lebih bagus, bisa tahan beberapa hari gitu ya. Jadi waktunya efektif nih teman-teman. Kita nggak kebanyakan masak gitu maksudnya. Nggak setuju. Kenapa? Ya enak kalau saya punya istri yang mau menyayangi saya pada saat sahur. Kalau dia kasih saya 3 jenis ikannya, mungkin ada ayamnya, mungkin ada beefsteaknya, saya malah senang. Ya, itu bercanda aja. Tapi intinya apa saja yang protein. Nah sekarang kalau bagi orang-orang yang masih bingung, protein itu apa, di mana dapatnya? Makan hewan aja, dan semua yang berasal dari hewan. Dan apakah hewan itu berasal dari laut ke, yang terbang ke, atau yang dari kandang ke, sama aja. Bebas. Iya. Nah, terima kasih ya Kos ya, ini pencerahan sekali ya teman-teman, bahwa kita jangan takut kelaparan gitu ya. Nggak makan karbohidrat seperti nasi, roti, kita jangan takut kelaparan. Justru yang paling membuat kita sering lapar itu karena karbohidrat terlalu tinggi. Bahkan kalau kita konsumsi karbohidrat terlalu tinggi itu ngantukan. Oh ya? Iya, ngantukan. Karena gulanya kan naik ya. Itu ngantukan sehingga kita tuh Ramadan itu tiduran aja ya. Kesannya tuh kan tidur, males. Padahal bulan Ramadan itu bulan ibadah yang harusnya diisi dengan ibadah. Walaupun katanya tidurnya ibadah, ya masa tidur terus gitu kan. Ya harusnya lebih produktif lagi. Bisa tilawah, bisa taraweh, bisa bersedekah dan beraktivitas seperti biasa gitu ya. Dan ada satu lagi ya, maaf saya potong. Saya merasa, karena saya tahu banyak sekali orang pada bulan Ramadannya jam 2 sudah mau begini. Saya merasa itu bukan hanya berkaitan dengan makan. Masalahnya orangnya bergadang sampai jam 10 sampai jam 11. Betul. Dia acara buka puasa, habis itu nonton, bersosialisasi. Ya nggak cukup bobo. Bukan akhirnya loyo ya. Iya, loyonya bukan hanya gara-gara nggak makan, tapi juga gara-gara karena kan orang Muslim biasanya di luar Ramadan bangun kurang lebih 4:30 kalau nggak salah kan. Sedangkan kalau sahur jam 3 udah bangun. Apalagi ibu-ibu yang harus mempersiapkan lebih makan. awal lagi bangunnya. Iya. Ya ini juga catatan ya, bahwa
Rasulullah juga mengajarkan kita itu tidurnya awal. Ya kalau mau bangun awal, tidurnya harus awal. Jadi jangan begadang karena begadang juga kata Pak Haji tidak baik. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya nih Kos ya. Tentang berbuka ya. Baiknya yang berbuka itu apa saja nih Kos? Apalagi mungkin nanti berkaitan dengan teman-teman yang suka kalau di Indonesia ya aneka kolak ya. Bahkan mungkin lengkap ya. Maaf, maklum bule. Kolak itu apa sih? Kolak itu apa ya? Makanan khas Ramadan. Namanya kolak, misalnya kolak pisang. Paham. Itu manis sekali. Betul. Pakai santan, manisnya tinggi, ada dari ketan. Itu kolak ya, Coach. Kemudian belum es campur. Ya kan? Terus belum gorengan, itu baru buka, itu baru takjil, baru makanan pembuka. Itu belum makanan intinya. Nah, menurut Coach ini bagaimana nih? Baiknya bagi teman-teman yang ada masalah diabetes. Oke. Nggak tahu Anda akan suka jawaban saya atau enggak. Kan ibadah puasa adalah sesuatu yang kalian melakukan untuk memperkuat iman. Iya. Ya, iman diteruskan aja sampai bagian bukanya. Iya. Artinya menahan godaan yang datang dalam 1000 bentuk manisan, kolak dan apalah. Memang betul, karena saya juga cukup sering hadiri acara buka puasa atau apa. Ya, itu adalah sesuatu yang tidak ada rahasia atau apa. Itu harus dihindar karena orang diabetes, gula, karbohidrat jangan. Namun saya juga orangnya jangan terlalu dogmatis. Lihatlah bagaimana keadaan diabetesnya. Karena seperti Ibu Meti tahu, kita kan punya banyak teman yang diabetesnya entah sudah dikendalikan, artinya dia sudah di luar HbA1c yang menunjukkan diabetes. Gula darahnya juga ya paling 150, 160. Kalau orang seperti itu pada bulan Ramadan, demi kesopanan makan 1-2 ketupat atau apa, ya nggak apa-apa sih. Nyicip gitu ya. Tetapi bila mana ada orang punya HbA1c 9, 10, 11, punya gula darah, puasanya aja udah 180 atau apa, ya alangkah baiknya jangan. Tapi sekarang kita kasih tahu satu hal. Kita sampai sekarang ini hampir semua bicarakan makanan. Sesungguhnya musuh utamanya adalah minuman. Saya nggak mau sebutkan merek-mereknya, tapi semua soft drinknya, karena biasanya kalau kita lihat buffet di satu tempatnya, pasti penuh dengan soft drink ini, soft drink itu. Itu loh yang musuh pertamanya. Itu jauh lebih berbahaya daripada kita makan satu pisang atau sedikit kita cicipi papaya atau apa. Sedangkan kalau Anda di rumah, ya di rumah saya merasa rahasianya adalah jangan terlalu banyak menyediakan makanan yang tidak baik. Dan seperti kita tadi bicarakan masalah sahurnya, fokusnya ke protein. Tapi lemak juga nggak apa-apa. Dan tadi Anda bilang gorengan. Walaupun gorengan bukan makanan ideal, tapi asal yang digoreng adalah sesuatu atau apapun yang berasal dari hewan, ya monggo-monggo saja. Tapi of course kalau kita menggoreng buah-buahan atau apa itu sebaiknya. Biasanya kalau gorengan tuh ya pakai tepung, Kos. Kayak bakwan ya gitu, pisang goreng pakai tepung. Ya, betul, ini adalah musuh sekali lagi. Tapi terus terang saja, saya juga orang diabetes, tapi hampir setiap 2-3 hari ada sih tahu goreng atau apa, tepungnya, pisang goreng juga sewaktu-waktu. Tapi pisang goreng tak kasih satu contohnya. Kalau kita di Bandung sih ada beberapa jenis, ada yang pisang kipas, ada yang cili-cili itu. Yang ada terlalu banyak tepung, saya buangin setengahnya, saya makan pisangnya aja. So, Ibu Meti pasti tahu saya tuh orang yang nggak terlalu dogmatis atau harus 100% jangan-jangan. Ya minimalisirkan dan sesuaikan dengan keadaan masing-masing. Karena seperti kita semua tahu, diabetesmu sama diabetesku berbeda. Bahkan kadang-kadang berbeda banget. Kira-kira menjawab pertanyaan Anda? Oh iya, sangat-sangat menjawab, Kos. Nah, selanjutnya kalau berkaitan dengan olahraga, Kos, di bulan Ramadan ya.
Karena olahraga itu juga kan hal yang penting ya untuk menjaga kesehatan. Super penting. Super penting gitu ya. Sangat berperan ya dalam kehidupan kita. Nah ini yang saya tanyakan, bagaimana baiknya olahraga di bulan Ramadan itu. Padahal kan kalau Ramadan itu kan puasanya istilahnya puasa kering ya. Kita nggak minum gitu ya. Nah baiknya dilakukan di jam berapa? Atau olahraganya seperti apa? Oke. Sangat bagus pertanyaan. Cuman yang ditanyakan kayaknya salah. Kenapa? Karena saya bukan orang yang ikutin agama Islam, sehingga saya sendiri nggak pernah ngalamin. Tapi bagaimanapun juga, menurut saya logikanya paling sejuk kapan? Jam berapa paling sejuk? Paling sejuk ya pada subuh ya. Nah itu dia. Dan itu berlaku dari Sabang sampai Merauke, dari Bukit Tinggi sampai Yogyakarta, di mana-mana lah antara jam 5 sampai jam 7 itu yang paling sejuk. Ya. Oleh sebab itu saya merasa itu waktunya yang paling cocok untuk melakukan kegiatan olahraga. Dan saya malah merasa untuk kebanyakan orang yang menjalankan ibadah puasa, kemungkinan besar jam 5, jam 6 sore mampu aja udah enggak. Iya. Ya, tubuhnya akan melawan. Iya. Ya, sehingga justru sebenarnya sih saya yang harus tanya balik kepada Anda, apakah Anda melihat ada alasan agama yang misalnya keberatan dengan melakukan olahraga? Enggak. Tidak ada. Tidak ada kan? Tidak ada. Bahkan kalau zaman dulu ya Rasulullah tuh mencontohkan ya ketika Ramadan itu menggali parit, itu kan kerja-kerja berat ya. Jadi kita tidak dibatasi. Ya mungkin disesuaikan kondisi tubuh masing-masing ya. Dan juga disesuaikan kondisi atau keadaan lingkungan. Ya baguslah orang yang duit punya bisa ke gym yang serba AC segala macam. Ya. Sedangkan mungkin orang yang hanya bisa melakukan di kampung saja, ya mungkin sebaiknya pada tempat yang terteduh, sehingga tidak terlalu banyak keluar keringat. Karena semakin saya mikirin topik ini, semakin saya merasa ini sesuatu yang sangat patut dibicarakan. Karena tahu nggak, kalau sekarang itu jam 10 udah hampir, kita di Purwokerto di ketinggian di atas laut kalau nggak salah cuma 10-15 meter, lumayan panas sih. Iya, anget. Kalau Anda sekarang lari selama 1 jam, keringatnya yang bisa keluar itu antara setengah liter sampai 1 liter, ya. So, memang itu adalah satu hal yang perlu dipertimbangkan. Tetapi seperti saya juga sering bilang, ya jangan paksa sebisanya. Ya. Tapi juga jangan pakai bulan Ramadan sebagai alasan tidak boleh atau tidak bisa melakukan olahraga. Ya. Semampulah aja. Dan seperti kita tadi bicarakan, olahraga itu sangat amat super penting dalam penanganan mengatasi diabetes, tetap mempertahankan di luar diabetes, sehingga ya sebaiknya tetap dilakukan. Kalau memang perlu misalnya dikurangi atau apa, ya silahkan saja. Kira-kira begitulah Ibu Meti. Terima kasih ya Coach ya. Ini mungkin teman-teman sudah banyak sekali mendapatkan pencerahan ya dari penjelasan Coach tadi. Dan yang terakhir tadi tentang olahraga, jadi kita masih bisa melakukan olahraga ya. Ada beberapa pilihan ya, baik waktu mungkin bisa di pagi hari setelah subuh gitu ya, daripada tiduran kita olahraga. Atau ada juga yang milih menjelang berbuka, karena setelah olahraga capek bisa langsung minum. Nah itu juga bisa ya dilakukan seperti itu. Yang jelas selama Ramadan ojo mager gitu ya, ojo mager. Kenapa? Karena tidak baik buat kesehatan. Biar kita lebih fit, maka harus perbanyak di olahraganya tetap dirutinkan gitu ya. Ya Coach, ada lagi? Masih ada satu lagi, maaf ya, saya baru jadi ingat pada saat saya dengar Anda ngomong. Kalau ada yang tanya bagaimana olahraga setelah buka puasa, walaupun kemungkinan nggak terlalu enak melakukan olahraga dengan keadaan perutnya yang penuh, namun secara kesehatan tidak keberatan. Tidak ada dampak negatif bila mana kita melakukan olahraga dalam keadaan perutnya penuh. Cuman orang Islam yang sepanjang harinya nggak makan, kemungkinan besar agak banyak sekali, sehingga sudah tidak memungkinkan. Tapi sekali lagi guys, yang penting secara kesehatan
tidak keberatan melakukan kegiatan olahraga setelah buka. Sekali lagi juga jangan salah paham, bukan sesuatu yang saya menganjurkan. Saya hanya mengantisipasi bila mana ada teman yang tanya hal seperti itu. Kira-kira habis buka puasanya, habis makan boleh olahraga apa enggak? Boleh, monggo-monggo saja. Begitu pula kalau Anda kuat dan mau melakukan olahraga sebelum sahur, itu juga sangat amat boleh. Iya. Jadi tergantung kondisi masing-masing ya. Dan mungkin kalau saya sendiri itu bisa setelah maghrib itu, setelah sholat maghrib tuh nggak langsung makan berat, makannya ringan dulu baru olahraga bisa ya sebentar, baru kemudian kita makan, setelah itu sholat tarawih. Maaf, lagi jadi satu hal yang saya baru teringat. Anda barusan mengatakan satu hal yang menurut saya sangat amat baik. Memang orang sudah puasa selama 10-12 jam kalau nggak salah kan? 14 jam. 14 jam malah lapar minta ampun. Minum, saya setuju. Puas-puasin aja deh. Mau minum seliter juga nggak apa-apa. Yeah. Tapi kalau kuat dan memungkinkan pengisian buka puasa dijadikan sesuatu yang panjang, jauh lebih baik ya. daripada kita bum rakus kita makan sangat amat banyak. So bila mana, sekali lagi itu bukan anjuran atau keharusan atau apa, tapi bila mana, apalagi kalau Anda cuma di rumah saja di mana tidak ada kewajiban sosial atau apa, kalau Anda misalnya kan buka puasa itu sekitar jam 6:30 lah, anggaplah 6:30 Anda mungkin minum langsung 2 gelas atau 3 gelas, itu nggak apa-apa. Saya sangat mendukung. Tapi nanti makan, cicipi sedikit, makan setelur, 2 telur, nanti jam 8, setengah 9 makan lagi, boleh. Itu saya merasa itu malah lebih bagus daripada langsung banyak banget. Nanti perutnya juga kaget ya Kos ya, sudah kosong lama terus langsung penuh gitu kan. Betul. Malah tidak baik gitu ya. Betul. Nah ini juga mungkin nyambung ke pertanyaan terakhir nih Kos, tentang puasa panjang di bulan Ramadan. Nah ini gimana nih menurut Kos? Memungkinkan tidak? Saya merasa seperti tadi. Sebenarnya arahnya pertanyaan salah. Justrunya saya mestinya bertanya kepada Anda. Oke, kita bicarakan masalah aspek kesehatannya terlebih dahulu. Pelaksanaan puasa panjang selama bulan Ramadan, artinya taruhlah hari ini sahur, habis itu kita puasa sampai buka puasanya, isi, diteruskan. Itu secara kesehatan sama sekali nggak keberatan. Justru saya yang harus tanya sama Anda, melaksanakan puasa panjang kira-kira ada pantangan secara agamanya nggak? Setahu Meti gini ya, kalau dulu ya Rasulullah tuh ada beberapa momen gitu ya, dianjurkan sih tidak Kos, tapi Rasulullah sendiri beberapa kali itu karena kondisi mungkin ya, jadi beliau itu buka dan sahur itu hanya minum saja dengan setengah air. So beliau juga meneruskan sampai hari besok? Iya, itu sampai 3 hari. Aman. Ya, aman. Sampai 3 hari karena memang kondisinya saat itu mungkin dalam kondisi yang yang tidak kondusif lah gitu ya, atau kondisinya paceklik gitu, itu pernah. Jadi tidak menemukan makanan ketika berbuka dan sahur, maka beliau hanya minum seteguk air saja. Begitupun sahur dan melanjutkan puasa kering. Saya merasa kalau kita sekarang kan udah dua-duanya sepakat. Anda dari segi agama nggak masalah, saya dari segi kesehatan sama sekali nggak masalah. Cuman mungkin satu hal yang saya sempat pikir adalah jumlah minuman malah diperbanyak antara buka sampai sahurnya ya. Yang misalnya orang biasanya minum cuma 1,5 liter atau apa, mungkin lebih baik jadi sampai 2 liter atau apa. Plus satu lagi yang sebenarnya nggak ada hubungan sama Ramadan atau apa, jangan lupa airnya dikasih garam sedikit. Karena pada puasa panjang satu-satunya problem atau taruhlah satu-satunya tantangan adalah bahwa kita kehilangan elektrolit. Terutama garam. Ya. Dan kalau Anda sekarang pikir edan si bule ini suruh kita makan masukin garam ke dalam minumannya, jangan khawatir, secumput aja
Dan kalau Anda misalnya masukin sejumput ke dalam kopinya atau ke dalam air atau ke dalam jus atau apa, itu tidak akan terasa. Tidak akan mengubah rasa, tapi membantu tubuhnya untuk mendapatkan kembali elektrolit dan kebutuhan akan garam akan menjadi lebih tinggi lagi bila mana Anda melakukan olahraga. Dan jadi lebih tinggi lagi bila mana Anda melakukan olahraga yang yang banyak keluar keringatnya. Ya. Kira-kira gitu sih. Iya. Dan satu hal lagi yang justru saya minta sama Ibu Meti sebagai orang yang pasti taat sekali bulan Ramadan, coba ukur gula darah. Ya, karena Anda sudah punya gambaran cukup baik mengenai keadaan gula darah Anda pada saat 0 Ramadan. Saya malah jadi penasaran pada saat Ramadan terjadi apa? Apakah misalnya GDP rata-rata lebih tinggi atau malah lebih rendah atau hal-hal seperti itulah, karena justru saya pengen tahu bagaimana dampaknya bulan Ramadan terhadap gula darahnya. Ya tentunya GDP lebih rendah, Kos. Lebih rendah, bahkan seringnya dapat 2 poin gitu ya. Jadi seperti orang normal gitu ya. Dengan syarat ya makanannya dijaga. Kalau makanannya barbar ya mungkin ambiar. Jadi kalau bagi orang yang memang kondisi tubuhnya belum memungkinkan untuk makan barbar lah gitu. Teman-teman, saya mau kasih satu pesan sama kalian. Kalau Anda mungkin masih belum terlalu familiar apa yang kita bicarakan atasi diabetes dengan gizi dan nutrisi dan kenapa hanya itu aja yang dibicarakan. Kebetulan kami mempunyai suatu komunitas, bahkan bisa dikatakan komunitas terbesar di Indonesia, di mana ada puluhan ribu orang yang mengatasi diabetes hanya dengan gizi dan nutrisi dan olahraga saja, ya. Dan kebetulan saya pendirinya grup tersebut dan Ibu Meti adalah salah satu admin yang juga rajin banget membantu orang-orang. Kalau Anda tertarik untuk jadi gabung sama grupnya, itu adalah grup yang berada di Facebook, namanya Stop Diabesitas, dan link pada grup tersebut saya taruh di bagian deskripsi dari video ini. Dan sebagai penutupan, bila mana Anda suka dengan video ini, saya yakin Anda juga akan suka yang satu ini.